Karena hidup itu tidak hanya sekarang, hidup ini masih perlu masa depan. Maka keluarga saya itu memberi motivasi untuk apa bakat daripada saya untuk bisa dituangkan di masyarakat, di keluarga itu. Kendala saya juga itu turunkan, naikkan kursi roda. Ya ada yang membantu. Kalau menurunkan kan memang kadang-kadang saya bisa, saya sambil duduk. Tapi kadang-kadang orang itu hanya melihat. Ketika orang melihat itu memang kita harus bicara, Pak, Bu, saya minta tolong. Kalau tidak begitu kan orang-orang tidak paham gitu. Bu, Pak RT misalkan, saya ingin daftar ini untuk mendapatkan fasilitas apa. Loh, sampean kan sudah diurusi dinas sosial, kan gitu jawabannya. Padahal kita ini disabilitas itu adalah masyarakat biasa gitu loh. Kemudian kalau di organisasi itu memang ketika kita menyampaikan aspirasi ke pemerintahan itu masih mau masuk pintu kita dianggap minta-minta. Disabilitas itu dianggap kalau ke kantor itu akan minta bantuan. Itu yang bagi saya itu sangat ya, nama saya Munawwaroh, umurnya 51 tahun dan ini saya alamatnya di Tosaren 2 nomor 46. Saya asli Malang Kabupaten. Saya menjadi disabilitas itu karena jatuh. Jadi jatuh itu duduk sehingga di tulang belakang itu mengalami saraf yang terjepit di lumbal 2. Maka berakibat kelumpuhan di kaki. Jadi berawal dari karena saraf yang terjepit, maka saya juga mengalami beberapa tahun tidak bisa berjalan dan itu pun saya juga tidak lepas kontrol ke dokter, kontrol mau medis dan non medis. Itu adalah usaha orang tua saya yang kedua-duanya itu masih ada. Kemudian saat itu mengalami kondisi yang sangat berat karena sarafnya terjepit, akhirnya ada permasalahan ketika buang air kecil. Nah, itu juga sampai saya pakai kateter lama beberapa tahun sehingga saya juga harus melalui proses yang panjang dan kalau dikatakan memang sangat down memang iya, tapi orang tua saya dan keluarga adik-adik saya memberi motivasi agar selalu semangat untuk menjalani kehidupan selanjutnya karena hidup itu tidak hanya sekarang, hidup ini masih perlu masa depan. Maka keluarga saya itu memberi motivasi untuk apa bakat daripada saya untuk bisa dituangkan di masyarakat, di keluarga itu. Yang akhirnya saya juga mengelola TPQ yang ada di desa saya. HWDI itu memang organisasi nasional yang memang pengurus dan anggotanya itu semua penyandang disabilitas. Jadi ragam disabilitas mulai dari rungu, tuli, wicara, netra, daksa, autis, bahkan ada yang disabilitas jiwa. Saya ikut organisasi mulai tahun 2008. Pertanyaan yang ditanyakan, Mbak sakit ya pakai kursi roda? Itu jadi perbedaan orang yang pakai kursi roda itu antara yang sakit dan
Tidak. Kalau disabilitas itu kan karena memang kebutuhan, karena memang fasilitas kita sebagai pengganti daripada kaki kan saya harus pakai kursi roda. Itu paling yang ditanya. Kemudian yang kedua, itu pertanyaannya disabilitas itu ada wadahnya enggak? Bahkan di masyarakat yang masih belum paham itu menganggap kita ini bukan urusan masyarakat tapi urusan dinas gitu. Kita misalkan gini, Bu, Pak RT misalkan, saya ingin daftar ini untuk mendapatkan fasilitas apa. Loh, sampean kan sudah diurusi dinas sosial, kan gitu jawabannya. Padahal kita ini disabilitas itu adalah masyarakat biasa gitu. Kalau masalah pribadi itu ketika kami sakit yang tidak bisa buang air kecil itu sangat bagi saya nggak bisa terlupakan. Sangat sakit, sangat membutuhkan waktu, siapapun terlibat di situ. Kemudian kalau di organisasi itu memang ketika kita menyampaikan aspirasi ke pemerintahan itu masih mau masuk pintu kita dianggap minta-minta. Nah, kita dianggap minta-minta. Disabilitas itu dianggap kalau ke kantor itu akan minta bantuan. Itu yang apa? Yang bagi saya itu sangat sangat. Tapi semua itu tidak menutup kemungkinan kembali ke individunya yang melayani. Tapi kalau kita terus memberi pengertian, memberi masukan, itu mungkin akan terselesaikan. Kita ini di masyarakat atau kita tampil di masyarakat itu malu ya, minder ya. Apalagi kalau tidak akses, itu paling menjadi minder bagi saya gitu ya. Misalkan mau ke acara mana gitu, kita memang diundang secara khusus memang diundang. Tapi kalau misalkan di lantai 4 atau dan tidak ada liftnya kan otomatis kita dibopong. Itu yang menjadi minder kami itu di situ. Semakin kita jalani itu kan menjadi tantangan yang harus terus dikejar ya. Yang pertama kadang-kadang masyarakat itu memandang bahwa disabilitas itu bisa apa. Tapi kita terus berjuang akan membuktikan. Kemudian yang kedua, dan ketika saya masuk HWDI itu memang ke pemerintahan itu saya belum dekat. Lama-kelamaan kita bisa komunikasi, bisa yang lainnya, jadi mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan hak daripada penyandang disabilitas. Nah, berjalannya waktu lama kita belajar, kita punya pengalaman, itu akhirnya sekarang beberapa penghargaan sudah saya terima. Penghargaannya ada dari English Masif ini sudah 3 tahun berturut-turut. English Masif sebagai perempuan inspiratif, sebagai penanggung jawab English Masifnya. Kemudian saya juga menjadi Women Hero di UNER. Kemudian saya juga menjadi pelopor perempuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur. Di Malang itu aktivitas kita kan tiap hari naik angkutan. Terus saya berpikir teman-teman kok pakai roda 3 gitu loh. Jadi bukan sespan tapi roda 3. Nah, ketika itu sebelum saya punya motor, itu ada teman Surabaya yang ngasih bodi belakang untuk mengaplikasikan nanti alatnya kalau bikin roda 3 itu seperti ini gitu loh. Kalau saya diberi ini padahal saya nggak punya motor. Nanti berdoa aja. Nah, akhirnya selang
1 atau 2 tahun saya memang bisa beli motor biasa, terus saya jadikan roda 3. Itu pun tidak sekali terus bisa, terus ndak, masih harus beberapa kali dimodifikasi. Sehingga setelah ada roda 3 itu aktivitasku lebih jauh, lebih lancar, lebih cepat. Tapi ketika saya berkeluarga, karena suami saya tidak bisa melangkah untuk dibonceng, maka saya pindah ke sispan. Kalau kemana-mana saya kan pakai roda 3. Nah, tapi saya juga harus melihat lokasi. Kalau memang masuk pasar itu kan sudah gak mungkin ya, yang hanya di depan-depan itu aja. Kendala saya juga itu, naikkan kursi roda. Ya ada yang membantu. Kalau menurunkan kan memang kadang-kadang saya bisa, saya sambil duduk. Tapi kadang-kadang orang itu hanya melihat. Ketika orang melihat itu memang kita harus bicara, Pak, Bu, saya minta tolong. Kalau tidak begitu kan orang-orang tidak paham gitu. Awalnya itu kan saya menjadi anggota dulu di Kota Malang, Kota Kabupaten Malang. Setelah itu menjadi sekretaris. Setelah menjadi sekretaris menjadi pengurus di koperasinya. Setelah menjadi pengurus di koperasinya berjalan beberapa tahun. Tahun 2011 itu saya sudah di sini, terus ada pergantian pengurus yang di provinsi. Di saat itu yang nyalon kayaknya banyak, dari Lamongan, dari Pasuruan, dari Mojokerto. Saya nggak nyalonkan, saya dipilih secara aklamasi. Saya nggak punya gambaran karena apa? Saya masih baru di Kota Kediri, kemudian menjadi pengurus di provinsi itu nggak punya gambaran, karena organisasi kan bukan organisasial gitu loh. Jadi awalnya memang ya bisa enggak bisa harus jalan. Saya harapan ke depan itu untuk HWDI adalah menciptakan suasana yang saling mengisi. Karena apa? Karena HWDI itu kan perempuan, tapi kita berharap kegiatan ini bisa sama-sama antara laki-laki dan perempuan, dan tercipta perempuan yang bermartabat. Saya masuk ke sini itu memang tahun 2011 Juli ya. Terus memang di sini juga dibuat aktivitas untuk sholat jamaah, tapi hanya bapak-bapak, ibu-ibu. Anak-anak ini ada TPQ tapi kan jauh dari sini maksudnya. Dan kok sepi gitu. Aku paling tidak sampai hati kalau ada anak-anak sore hanya main-main. Nah, akhirnya ada 1-2 keluarga. Itu yang awalnya saya di tahun itu 2011. Dan ketika saya banyak kegiatan di organisasi, harus keluar kota dan lain-lain dan membutuhkan waktu yang lama, itu anak-anak protes. Anak-anak itu sudah saya anggap sebagai keluarga. Dan ketika itu dalam hati itu ternyata sampai gitunya gitu loh. Makanya saya itu berusaha untuk tidak dianggap sebagai guru aja, enggak. Kita dianggap sebagai teman, sebagai supaya lebih dekat. Karena ada teman perempuan itu karena sakit itu kan diamputasi. Dia pinginnya mati terus. Terus kita sama teman-teman kunjungi dan sering kita beri motivasi, dan saya pasti akan membawa satu video yang teman-teman disabilitas itu paling di bawahnya. Kemarin yang di teman Tulungagung itu juga bisa berdepresi. Nah, itu kan terus dibawakan krek teman-teman ya, terus kita cari untuk bagaimana bikin krek. Kemudian ada salah satu video yang kadang nggak punya kaki semua, itu kan menjadi motivasi. Jangankan yang tidak punya kaki, temen saya yang bisa naik motor tapi makan aja juga nggak bisa. Jadi setiap kali ada kegiatan temennya yang nyuapin.
disabilitas saraf atau gimana, ngomongnya juga tidak jelas, tapi dia juga tetap bekerja, bawa motor. Kalau bekerja itu apa, jual entong, eros, itu jual alat-alat rumah tangga. Itu yang namanya Basuki di Malang, lebih parah. Jadi apalagi ketika kita ada peringatan Hari Disabilitas Indonesia. Nah, di situ berkumpulnya penyandang disabilitas, jangan satu Indonesia, satu Jawa Timur. Itu macam-macam. Saya berharap semua penyandang disabilitas itu jangan berhenti untuk memotivasi diri dulu. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan kebutuhan disabilitas, pendampingan disabilitas, haknya disabilitas disampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, kita ini tetap bersikap ada etikanya. Ada etikanya kita menyampaikan tanpa diselingi dengan karena hak kita, kemudian kita menuntut. Nah, sebelum menuntut kita harus memberi kontribusi dulu. Yang pertama, kita memang harus tawakal, harus menjalani dengan ikhlas. Yang selanjutnya adalah motivasi keluarga. Keluarga baik keluarga dari keluarga Malang, keluarga Kediri. Nah, saya berpikir saya ini sudah disabilitas. Jika saya di rumah tidak melakukan aktivitas apapun dan orang-orang tidak akan tahu. Dan motivasi saya ingin masyarakat itu tahu, masyarakat itu paham kebutuhan disabilitas, apa yang perlu menjadi pendampingan disabilitas, itu yang terus yang menjadi motivasi saya. Sehingga orang ini memandang disabilitas ini bukan hanya cari tindak, tapi disabilitas itu masih bisa berkarya. Disabilitas itu masih, andaikan ada usaha, masih bisa berproduksi. Itu motivasi saya, juga motivasi terhadap semua penyandang disabilitas. Jangan berhenti berkarya, jangan bosan untuk mensosialisasikan pengertian penyandang disabilitas.